Setelah melalui perjuangan yang panjang dan menguras semua tenaga, daya, dan upaya, sejarah Kota Manado mencatat 10 Mei 2021, lahirlah pemimpin baru Kota Manado. Andre Angou dan Richard Swalang, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado, periode 2021-2024. Bukanlah waktu yang panjang bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado yang baru ini, karena 3 tahun bagaikan menarik layangan di tengah angin barat melanda. Namun Andre dan Richard punya prinsip, tidak ada sesuatu yang berharga yang datang dengan mudah. Manado harus move on. Membawa visi penguatan ekonomi kota yang bertumpu kepada industri jasa perdagangan dan pariwisata, di pundak merekalah kemajuan kota ini. Kegiatan turun lapangan pertama sang wali kota dan wakil wali kota tidak tanggung-tanggung, karena lokasi pertama yang dituju adalah tempat pembuangan akhir sampah Sumompo. Hampir 15 tahun, TPA Sumompo tidak mengalami sentuhan penataan yang sesuai, sehingga selalu memiliki masalah krusial seperti penataan lokasi pembuangan akhir, manajemen sampah, dan bahkan yang paling utama adalah polusi udara akibat gas metan yang sangat tinggi. Sesuai janji kampanye AARS, pengelolaan sampah harus profesional. Karena itu, AARS bergerak cepat dengan melakukan pembenahan disiplin manajemen sampah, dimulai dari pembuangan, pengambilan atau distribusi sampah termasuk pengangkutan, dan penataan kembali area TPA Sumompo dengan menambah jumlah alat berat, pemerataan lokasi buang, pengawasan super ketat, dan terutama adalah antisipasi polusi udara akibat sampah dengan menggunakan ekoenzim untuk menurunkan gas metan yang dikeluarkan oleh buangan sampah. Bang visi itu mesti datang dulu. Yang tidak datang, ya tidak akan menang. Yang tidak akan bisa melihat. Jadi mesti datang, melihat, menang. Di bidang infrastruktur yang merupakan komponen tidak terpisahkan dalam rancangan pembangunan perkotaan, AARS bergerak dengan turun lapangan untuk melihat dan menghitung pembuatan sistem drainase atau saluran air yang tepat dan terintegrasi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan untuk mengurangi kapasitas air di permukaan tanah dan genangan air atau sebagai antisipasi pengendali banjir. Sejumlah alat berat diturunkan untuk mengeruk dan membersihkan saluran air yang tersendat yang selama ini tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah. Di bawah koordinasi dengan dinas terkait, pengawasan secara langsung dan berkala dilakukan oleh wali kota dan wakil wali kota, sehingga memungkinkan target pembangunan drainase optimal dan selesai tepat waktu. Di samping itu, sejumlah ruas jalan kota yang strategis sedang mengalami peremajaan dan pemeliharaan sebagai bagian penting akses transportasi dalam kota. Pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian khusus AARS. Dinas terkait, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pendapatan Daerah, diberikan target dan merumuskan strategi bersama AARS dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan belanja daerah. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado membeber strategi mereka kepada instansi terkait dan wajib dilaksanakan dengan target dan evaluasi berkala. Dari sisi peningkatan ekonomi sebagai salah satu prioritas rencana kerja pemerintah adalah dengan membuka peluang investasi, dengan mendorong perputaran uang yang tinggi yang dilakukan di Kota Manado, sehingga multiplier efek ekonomi dapat dirasakan masyarakat dan target pertumbuhan ekonomi dari saat pandemik melanda berada pada minus 3% pada tahun 2020 akan meningkat dengan target mencapai di atas 4% pada tahun ini. Salah satunya adalah meningkatkan kembali daya saing pasar tradisional dan pasar modern, sehingga penjual dan pembeli merasa nyaman untuk melakukan transaksi. Dengan dibuatnya sejumlah bangunan baru lebih modern dan teratur, sehingga fungsi pasar tradisional lebih dirasakan oleh masyarakat. Di bidang peningkatan sumber daya manusia,
Presentasi vaksinasi tahap 1, 2, dan booster di Kota Manado di atas rata-rata pada angka 108%, 90%, dan 75%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat yang cukup tinggi terkait antisipasi penanggulangan wabah COVID-19. Di samping itu, program-program percepatan vaksinasi secara sporadis dilakukan untuk menjangkau seluruh warga kota. Selamat sore Pak Presiden, kami dari Kota Manado melaporkan bahwa sudah dilaksanakan vaksin yang pertama sudah 122% atau 122%, iya, 438.000 Kota Manado. Sangat tinggi sekali, sangat bagus sekali. Yang melaksanakan vaksin kedua sudah 85,75%. Oh, sangat bagus sekali. Dengan vaksin ketiga atau booster sementara dilaksanakan Pak Presiden. Total suntikan kita sudah 108% Kota Manado. Salah satu permasalahan Kota Manado yang menjadi momok setiap tahun adalah masalah banjir. Sejak 10 tahun yang lalu, banjir seakan tidak pernah terselesaikan. Andre Ango dan Richard Sualang melemparkan harapan dan aksi terobosan melalui kisah yang berani dengan menertibkan bangunan-bangunan yang dibangun di atas sungai yang sudah tentu melanggar aturan, melakukan normalisasi anak sungai, membersihkan di setiap aliran daerah sungai. Bahkan lihat saja, sang wali kota mengawal dan turun langsung membersihkan sungai bersama lembaga dan institusi yang ada di Kota Manado. Hasilnya adalah memasuki musim penghujan di awal tahun 2022 dengan curah hujan yang cukup tinggi. Daerah genangan air di Kota Manado berkurang secara drastis. Sebagai contoh, untuk daerah langganan banjir seperti Ketang Baru, Ternate Baru, Karame, Komo Luar, dan Ternate Tanjung yang berada tepat di daerah aliran Sungai Tondano. Dari data Bapelitbang, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado, tercatat luasan genangan air pada tahun 2021 sebesar 40,16 hektar dan tahun 2022 menurun menjadi 5,76 hektar. Sedangkan daerah yang lain di Kota Manado tidak mengalami genangan air. Ya sekarang kan tuh sudah lebih bagus. Oh, ada perubahan. Ada perubahan. Maksud berhenti hujan air sudah habis lagi. Yang sebelum digali hujan seperti yang tadi itu udah banjir sampai di hampir buku kaki. Ini kalau yang setelah digali ini udah enggak. Udah ada perubahan. Ya, udah ada perubahan. Sebuah angka penurunan yang fantastis. Namun inilah kenyataan dari kerja keras wali kota dan wakil wali kota Manado yang juga kerja keras kita semua yang membangun bersama AARS. Kita sudah buat satu sistem SIP, para pejabat bahkan ASN dan THL itu hanya datang tanda tangan manual atau sidik jari. Sekarang harus dengan wajah. Nah biasanya itu direkap. Di bidang reformasi birokrasi daerah, Kota Manado terus memantapkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE atau disebut juga e-government. Sistem ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara serta mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dan antar pemerintah daerah yang lain, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Ini juga yang mendorong AARS untuk mempercepat pembukaan mall pelayanan publik sebagai bagian dari apa yang disebut konsep piramida terbalik. Ini semua adalah kerja nyata AARS karena mereka memiliki prinsip
bahwa jabatan bukanlah kebanggaan, namun harus dipertanggungjawabkan. Bermodalkan komitmen kuat ini, Andre Ango dan Richard Swalang mampu memberikan secercah harapan, bukan hanya sekedar tulisan tangan di saat debat kampanye silam, tetapi karya nyata dan warna baru dengan peningkatan pembangunan di berbagai bidang yang terjadi saat ini. Partisipasi serta kerjasama yang baik dari seluruh masyarakat akan mempercepat kota yang penuh toleransi tinggi ini mencapai tujuan pembangunannya. Hari ini genap 1 tahun kepemimpinan Sang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado, Andre Ango dan Richard Swalang. Namun 1 tahun ini belumlah cukup untuk berpuas diri. Masih banyak yang harus dikerjakan. Akan tetapi, Andre dan Richard telah membuktikan dan akan terus memberikan bukti bahwa komitmen menjadi wali kota dan wakil wali kota Manado adalah untuk menata kota, yaitu membuat masyarakat sejahtera yang dimulai dari hal sederhana dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Untuk Manado maju dan sejahtera.